warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Siti Khadijah dengan NPM 227555085 dari kelas 5C Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan akuntansi sektor publik tentang struktur laporan keuangan daerah. Sektor publik merupakan akuntansi diterapkan pada sektor publik atau public sector accounting. Sektor publik ini merupakan entitas-entitas yang tidak berorientasi atau tidak mencari laba. Lalu, orientasinya juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh-contoh akuntansi sektor publik itu ada entitas bentuknya seperti yayasan, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat. Lalu, sektor publik ini mencakup pengumpulan data keuangan, pencatatan data keuangan, pengklasifikasian data, dan analisis maupun pembuatan laporan keuangan. Dan akuntansi sektor publik ini diterapkan pada berbagai lembaga seperti lembaga pemerintahan pusat, badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, yayasan sosial maupun yang lainnya. Karakteristik akuntansi sektor publik. Yang pertama itu ada tujuan publik, yaitu akuntansi sektor publik memiliki tujuan utama untuk memenuhi kepentingan masyarakat bukan pada investor. Lalu yang kedua transparansi, yaitu pemerintah dan entitas sektor publik memenuhi prinsip transparansi dalam laporan keuangannya. Ini mencakup keterbukaan dalam penyediaan informasi keuangan kepada publik. Yang ketiga itu ada peraturan dan standar. Akuntansi sektor publik seringkali diatur oleh aturan dan standar yang ditetapkan pada pemerintah atau badan pengatur. Dan yang keempat itu ada keterbatasan keuntungan atau finansial, yaitu ada entitas sektor publik biasanya tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan laba yang sering terjadi pada bisnis swasta. Lalu yang terakhir itu ada sumber dana yang beragam. Akuntansi sektor publik ini mengelola berbagai sumber dana, yaitu dari pajak, pinjaman maupun hibah. Publik ini memiliki jenis. Yang pertama itu ada akuntansi pemerintah. Ini berkaitan dengan akuntansi pemerintah pusat, melibatkan anggaran, pelaporan, dan entitas yang ada di pemerintah nasional. Yang kedua itu ada akuntansi daerah dan lokal. Fokus pada akuntansi ini pada pemerintah daerah dan hanya pada pemerintah kabupaten, kota atau desa. Yang ketiga adalah akuntansi lembaga publik, itu terkait dengan akuntansi lembaga-lembaga publik seperti universitas, rumah sakit, atau lembaga penelitian yang dimiliki oleh pemerintah. Yang keempat itu ada akuntansi badan usaha milik negara atau BUMN, melibatkan entitas bisnis yang dimiliki pemerintah dan memiliki tujuan ekonomi tetapi tetap dalam lingkup sektor publik. Akuntansi sektor publik memiliki berbagai macam, yaitu ada perencanaan anggaran, yang kedua ada pencatatan keuangan, yang ketiga ada pelaporan keuangan, yang keempat ada audit dan pemeriksaan, yang kelima adalah pertanggungjawaban. Ini memiliki arti yang berbeda-beda dan memiliki makna yang berbeda juga untuk laporan keuangan yang akan dibuat di pemerintah daerah. Akuntansi sektor publik memiliki struktur laporan keuangan sesuai dengan standar pemerintah di Indonesia dapat dibedakan berbagai tingkat. Yang pertama itu ada komponen laporan keuangan, merupakan klasifikasi menurut tujuan informasi yang akan disampaikan kepada pemakai, yang umumnya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang kedua itu ada unsur laporan keuangan, merupakan klasifikasi menurut kelompok besar karakteristik ekonominya. Itu menurut itu ada neraca di dalamnya dan seperti aset, kewajiban, aset neto, dan unsur-unsur operasional seperti pendapatan dan beban. Lalu ada kelompok pos laporan keuangan, merupakan klasifikasi penggambaran pos-pos yang dimiliki karakteristik ekonomi sejenis. Dan kelompok pos ini ada kelompok unsur aset seperti aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset-aset yang lain. Lalu ada kelompok pos dari unsur kewajiban, yaitu ada kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan kewajiban yang lainnya menyangkut unsurnya. Lalu ada pembentukan kelompok pos ini dimungkinkan pada unsur-unsur laporan keuangan lainnya untuk mempertimbangkan agar lebih mudah dipahami saat penyajian laporan keuangan. Yang itu ada lagi yang keempat, ada pos laporan keuangan, merupakan klasifikasi yang menggambarkan subklasifikasi yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Dari pos aset ini terdiri dari kas, setara kas, piutang pelayanan, persediaan
pembiayaan, investasi jangka panjang, dan yang lainnya. Lalu ada pos kewajiban, yaitu ada hutang usaha, pendapatan yang diterima yang diterima di muka, pinjaman bank, dan yang lain. Lalu yang terakhir ada akun laporan keuangan, yaitu merupakan subklasifikasi dari pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, dan akun ini biasanya tidak muncul dalam tabulasi komponen laporan keuangan. Lalu ada struktur laporan keuangan pemerintah daerah, itu terdiri dari berbagai komponen. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran, yang kedua ada laporan saldo anggaran lebih, yang ketiga ada laporan neraca, yang keempat itu adalah laporan operasional, yang kelima itu adalah laporan arus kas, yang keenam ada laporan perubahan ekuitas, yang ketujuh ada catatan atas laporan keuangan atau CHLK. LKPD ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik dalam mengelola keuangan negara. Pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD selaku Bendahara Umum Daerah atau BUD yang disusun untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dan menyampaikan kepada gubernur, bupati, atau wali kota yang ada di daerah tersebut. Di penyampaian materi tentang struktur laporan keuangan di akuntansi sektor publik, saya ucapkan terima kasih